Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 371, level Raja tercapai, 2. Ekspresi hewan peliharaan tidak berubah. Selain itu, saya rasa Anda telah melakukan pelatihan bayi cukup lama selama periode ini. Tubuh Anda mungkin sudah berkarat, jadi sebelum Anda berpartisipasi di Liga Nasional, Anda harus memiliki kompetisi peringkat tim satu sama lain terlebih dahulu. Bukan dalam bentuk bayi, tetapi dalam keadaan puncak seorang raja, kata Si Yu sambil tersenyum sambil menyentuh dagunya. Begitu dia selesai berbicara, hewan peliharaan itu langsung terkejut. Mengapa Si Yu masih mengingat ini? Ya, Ning. Dalam sekejap, kelima hewan peliharaan itu saling memandang. Mereka menjadi takut satu sama lain. Meskipun mereka tidak tahu segalanya, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui kekuatan abnormal rekan satu tim mereka? Pertempuran internal ini mungkin bahkan lebih bergelombang daripada Liga Nasional berikutnya. Sekarang kalian semua berada di level raja, terlepas dari keterampilan super, keterampilan pada dasarnya telah dimaksimalkan. Itu dianggap sangat adil. Saya juga tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Aturan kali ini tidak mengizinkan peralatan eksternal. Kalian bisa melakukannya sendiri. Oh benar, ketika sumber daya legendaris dari biro pertama diterapkan, tempat pertama kali ini dapat memperoleh sumber daya legendaris untuk digunakan saat menerobos ke tingkat penguasa. Si Yu tersenyum. Pada saat itu, saya akan memprioritaskan memilih sumber daya legendaris yang cocok dengan tempat pertama. Sumber daya legendaris yang memungkinkan kucing permata menerobos. Astaga. Begitu dia selesai berbicara, Eleven, Boogie, dan Baby Ginseng segera berpisah dan saling memandang dengan bermusuhan. Citong dan Susu sedikit terdiam. Ning. Citong dan Susu saling menempel. Saudari yang baik, tidak tergerak oleh manfaat. Dibandingkan dengan tiga lainnya yang sangat memperhatikan peringkat, mereka berdua tampaknya relatif berbeda. Namun, bahkan jika mereka lebih Buddhis, ketika mereka mendengar tentang sumber daya legendaris, hati mereka diam-diam tergerak. Mereka bisa mencobanya. 11, Boogie, dan Baby Ginseng secara alami kompetitif. Citong dan Susu terlihat relatif tenang, tetapi itu hanya di permukaan. Salah satunya adalah reinkarnasi kekuatan dari seorang jenderal bergelar yang telah melawan nasib, sementara yang lain adalah seorang pria kecil dengan kehendak seorang tuan. Bagaimana mereka bisa mengakui kekalahan dengan begitu mudah? Melihat mereka semua sangat proaktif, Si Yu juga penasaran. Seperti apa sebenarnya peringkat tim itu? Dalam hal nilai energi saja, Baby Ginseng adalah yang tertinggi, tapi ini murni masalah alokasi atribut. Meskipun nilai energinya tinggi, itu juga yang terlemah di antara 5 hewan peliharaan, bahkan lebih lemah dari cacing normal. Lagi pula, itu adalah ras suplemen, yang dibuat khusus untuk dimakan manusia. Seorang raja biasa dengan 1 juta poin energi sebagai musuh, misalnya. Tubuh 11 bisa menahannya hanya secara fisik tanpa terluka sama sekali. Fisiknya sebanding dengan naga, tetapi jika itu adalah bayi ginseng, tidak peduli seberapa lemah skill musuhnya, tubuhnya mungkin akan langsung hancur tanpa menggunakan skill pertahanan. Lagi pula, bahkan Si Yu bisa menggigitnya. Jika tidak ada yang salah, dalam pertarungan tim, sebagian besar poin energi Baby Ginseng mungkin akan digunakan untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak dan bertahan. Kalau tidak, pertempuran tidak bisa dilanjutkan sama sekali. Itu akan retak dengan satu sentuhan. Tentu saja, Baby Ginseng juga memiliki kartu Truth, buah waktu, tetapi Eleven dan yang lainnya tahu efek buah waktu. Mereka tahu bahwa buah ini memiliki batas waktu. Semakin meningkat, semakin pendek durasinya, dan semakin kuat efek sampingnya. Oleh karena itu, apakah Baby Ginseng dapat mengalahkan lawannya dengan buah waktu tergantung pada pengaturan taktis. Jika Baby Ginseng menggunakan buah waktu, Boogie akan segera berteleportasi ribuan meter dan bersembunyi. Baby Ginseng juga akan tercengang. Itu mungkin akan runtuh karena kelelahan sebelum bisa menyerang Boogie. Di antara hewan peliharaan Si Yu, levitasi elektromagnetik Little Eleven, transmisi instan Boogie, dan Light Flame Sword Citong semuanya sangat cepat. Mungkin sangat sulit untuk berurusan dengan Baby Ginseng. Lagi pula, itu juga di bagian bawah tim dalam hal kecepatan. Dalam situasi ini,
Siyu merasa akan sangat menarik bagi hewan peliharaan untuk menentukan pemenang dengan pengalaman bertarung dan kesadaran bertarung mereka. Kalian kembali dan persiapkan dirimu hari ini. Kami akan pergi ke Gunung Salju besok dan bertarung di sana. Saya, Ning, hari berikutnya. Gunung Salju Api Es. Ruang reruntuhan Siyu tidak bisa menahan siksaan mereka sekarang, jadi dia hanya bisa memilih tempat ini. Menurut pemahaman Siyu, cincin kehancurannya saat ini masih ditinggalkan oleh Beastamer legendaris level 7 di Beastaming Space. Jika itu adalah ruang reruntuhan dari Beastamer legendaris berjudul, itu mungkin lebih berguna. Jika itu adalah ruang reruntuhan Beastamer yang mistis, itu akan lebih baik. Tentu saja, ini murni angan-angan. Di suatu tempat di Gunung Salju. Di dataran es yang tak berujung, Siyu dan yang lainnya menemukan tempat yang tenang dan berhenti. Angin dingin bertiup, tetapi keenam orang itu semua energik. Kompetisi adalah sistem poin. Anda harus bergiliran bertarung. Saat ini, ada cukup suplemen, obat-obatan, dan sumber daya di ruang reruntuhan. Jangan khawatir dan bertarung. Petik 2. Kami telah bertarung di Dragon Palace City selama 3 hari 3 malam. Kita pasti bisa melakukannya kali ini. Semua hewan peliharaan. Apakah itu tingkat kesulitan yang sama? Dibandingkan dengan kompetisi internal tim, kompetisi nasional dan penjara bawah tanah Dragon Palace City semuanya adalah baby cup. Biarkan aku melihat hasil undian, Siyu memegang ponselnya dan berpikir keras. Dia menggunakan program kecil yang telah dia unduh sebelumnya untuk memasukkan nama 5 hewan peliharaan dan membuat sistem mengacak. Sesaat kemudian, sistem bergulir ke nama, Citong. Siyu membalik ponselnya dan menunjukkannya. Kemudian, dia berkata, kamu yang pertama naik ke atas panggung. Saya, Citong segera menjadi gugup. Itu yang pertama. Siapa yang akan menjadi lawannya? Itu sudah meneliti taktik penargetan melawan Eleven, Boogie, dan Baby Ginseng. Dia bertanya-tanya apakah itu akan berhasil. 11, Boogie, Baby Ginseng, dan yang lainnya juga memandang Citong dengan hati-hati. Meskipun Citong tampak seperti jauh dari urusan duniawi, selain Eleven, hewan peliharaan lain dalam tim tidak memiliki cara untuk bertahan dari serangan jiwa. Mereka sangat takut dengan skill Soul Slash. Selain itu, kedalaman konvergensi pedang segudang Citong, mereka beruntung bahkan bisa melihat pergerakannya. Ini adalah kedalaman kepemilikan terkuat yang mengandalkan keterampilan klon untuk menghapus objek eksternal. Pertempuran ini tidak mudah. Hewan peliharaan itu menarik napas dalam-dalam. Segera, program kecil Siyu bergulir ke nama kedua. Ketika dia melihat nama ini, Siyu tercengang. Kemudian, dia membaliknya dan membiarkan mereka melihatnya. Lawan Citong, Susu, kalian, lakukan pertempuran pertama. Citong, Mimi. Citong juga tercengang, Susu. Itu melihat Water Slime yang bingung. Pada saat ini, setelah Susu bingung, ia dengan cepat bereaksi dan menatap saudara perempuannya yang baik dengan tegas. Hebat, itu adalah elemen air dan elemen api yang dilawan. Gelombang ini stabil. Selama periode ini, ia telah meminta Baby Ginseng untuk bimbingan dan telah menghafal tabel penahan atribut dengan mahir. Sister Citong, dia meminta maaf di dalam hatinya, tetapi memutuskan untuk melakukan pertarungan ini. Ning, saat Susu terpental, Citong, yang segera merasakan aura Susu, terdiam. Pengkhianatan saudara perempuan sering terjadi dalam sekejap. Ini adalah pertempuran antara teman-teman terbaik. Bab 372, Peringkat Tim. Gunung Salju Api Es. Roh burung merah yang menginjak pedang spiritual dan terbang di atas pedang itu menatap Water Slime di dataran es dalam keheningan. Di samping, Eleven, Boogie, dan Baby Ginseng sedang memegang biji melon dan memakannya. Mereka menatap Siyu. Mereka menduga ada cerita orang dalam. Saya suka melihat wanita berkelahi, tidak. Siyu berdiri di kejauhan dan memandang medan perang dengan adil dan tidak memihak. Tidak ada cerita orang dalam. Semuanya acak. Persahabatan dulu, kompetisi kedua, ingat guys. Kompetisi tim pertama, pertarungan pertama, Citong vs Susu. Apakah kalian semua siap? Ning, saya. Kedua hewan peliharaan itu segera mengangguk, menunjukkan bahwa mereka sudah siap. Persahabatan adalah yang kedua, kompetisi adalah yang pertama. Mereka mengerti.
Dalam sekejap mata, pertempuran dimulai. Ledakan. Suara memekakkan telinga segera menyebar ke seluruh dataran es. Dengan keributan besar, awan gelap langsung muncul di langit. Hujan deras turun, dan langit menjadi gelap gulita. Di tengah awan hujan yang menggelinding, samar-samar orang bisa melihat hantu Raja Naga yang bisa memanggil angin dan hujan. Kombinasi kedalaman bola naga air dan hujan doa, hujan naga. Pada saat ini, hujan lebat sedang turun. Setiap tetes air tampaknya telah dikompres menjadi naga air. Kekuatan setiap tetes air sangat keras, dan kecepatan setiap tetes air yang jatuh sangat cepat. Tetesan air ini seperti peluru yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi, jatuh tanpa pandang bulu menuju dataran es seperti hujan meteor. Bugi, derajat asteris ini semprotan Raja Naga. 11. Baby ginseng, dan hewan peliharaan lainnya menunjuk. Mereka tidak menyangka susu, yang baru saja selesai menambahkan poin, sudah mulai meneliti kedalaman. Jurus ini terlihat sangat ganas dan memiliki jangkauan serangan yang besar, namun sebenarnya tidak memakan banyak energi. Itu terutama karena telah meminjam kekuatan alam melalui doa hujan. Pada saat yang sama, saat elemen air di sekitarnya mengembun, susu juga dapat menggunakannya lagi melalui kontrol elemen air dan Infinite Devor. Citong, derajat garis bawah. Melihat susu menyerang tanpa peringatan, Citong langsung terkejut. Namun, itu bukan target yang mudah. Kedalaman yang tidak terlihat sangat kuat ini tidak layak disebut. Itu bisa rusak dengan mudah. Selain transmisi instan Bugi, Citong adalah yang pertama dalam kecepatan di tim Siyu. Bahkan dalam hal transmisi instan, Wom itu hanya lebih cepat dalam jangka pendek. Dalam hal daya tahan, Citong masih lebih baik. Keterampilan tingkat tinggi, pedang api ringan. Astaga! Dalam sekejap, Citong menggunakan skill Sun Flame yang telah ditingkatkan ke tingkat mahir di bawah pimpinan berkas penyimpanan energi sebagai energi untuk mengaktifkan Light Flame Sword level maksimal. Itu berubah menjadi cahaya pedang yang tak terlihat dan menyerang tubuh utama susu. Cahaya pedang ini sangat cepat. Bahkan dengan penglihatan super susu, sulit untuk ditangkap. Sebelum hujan turun, Citong hanya selangkah dari susu. Serangan itu tiba seketika. Guyuran. Susu terkejut dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Untungnya, skill pertahanan otomatis, Protection Water, menyelamatkannya sekali, berubah menjadi layar air untuk memblokir Light Flame Sword. Namun meski begitu, fluktuasi energi yang hebat masih meletus di antara kedua pihak, menghasilkan ledakan besar yang membuat Citong dan susu terbang bersama. Namun, kerusakan gempa susulan non-frontal semacam ini dapat diabaikan untuk Citong, yang memiliki api generasi, dan susu, yang memiliki generasi air. Pada saat yang sama, tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya benar-benar turun. Pada saat ini, Sun Flame berlama-lama di sekitar tubuh Citong. Bahkan sebelum air hujan menyentuh Citong, semuanya menguap karena suhu yang tinggi. Namun, hal itu tidak membuat hujan menjadi tidak efektif. Saat tetesan air berubah menjadi suhu tinggi, tetesan air segera berubah sifat, berubah menjadi uap suhu tinggi dan kemudian menghasilkan ledakan uap. Ledakan. Dalam sekejap, ledakan terus-menerus dipicu di samping Citong. Melihat ini, susu mengungkapkan ekspresi bahagia, tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya segera berubah. Saya sangat mengganggu. Citong untuk sementara mengabaikan kerusakan dan menahannya untuk pulih. Pada saat yang sama, itu memisahkan roh pedang yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi matahari dan berputar di langit. Kemudian, klon yang tak terhitung jumlahnya mulai tumpang tindih melalui keterampilan kepemilikan. Kedalaman terakhir dari kepemilikan dan cloning, konvergensi pedang segudang. Ledakan. Setelah 10.000 pedang menjadi satu, aura mengerikan meletus dari tubuh utama Citong. Atribut klon yang tak terhitung jumlahnya ditumpangkan padanya melalui keterampilan kepemilikan, segera membuat kekuatan Citong mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Itu mengayunkan pedangnya ke langit, dan tekanan pedang yang tak tertandingi lahir dari tubuhnya. Auranya menyebar ke segala arah, dan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti badai, memenuhi langit. Aura pedang itu seperti jaring, sangat ganas, dan itu adalah pemandangan yang spektakuler. Dalam sekejap, tetesan air yang memenuhi langit menghilang. Sebuah lubang besar menembus awan gelap, dan tubuh Raja Naga yang berenang di dalamnya terbagi menjadi dua. Pada saat ini,
Tingkat energi Citong mendekati 10 juta. Meskipun mereka semua sangat dalam, konvergensi pedang segudang Citong lebih kuat daripada hujan naga susu. Yang disebut kedalaman kombinasi tidak hanya bergantung pada kecakapan keterampilan dan tingkat keterampilan. Itu juga tergantung pada efek kombinasi skill. Myriad Sword Convergence jelas merupakan keterampilan yang sangat eksplosif. Tentu saja, Citong tidak bisa bertahan lama dalam keadaan seperti ini. Mengambil keuntungan dari beban yang meningkat, itu secara langsung mengaktifkan Light Flame Sword lagi dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang. Kali ini, kecepatan cahaya pedang tidak hanya sepenuhnya tidak dapat ditangkap oleh penglihatan Super Transcendent Susu, tetapi juga bahkan tidak punya waktu untuk secara otomatis bertahan melawan air pelindung. Pedang itu menembus tubuh Susu. Dengan ledakan, Susu hancur. Ning, setelah uap hilang, lingkaran muncul di mata Susu. Tubuhnya hancur seperti kepalan tangan dan tertidur. Pada saat ini, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas kepala Susu, menunjukkan bahwa itu bisa menyerang kapan saja. Dalam kompetisi tim, semua orang tahu segalanya. Tidak mungkin memberinya waktu untuk pulih. Bab 373, Peringkat Tim 1. Setelah hening beberapa saat, Eleven, Boogie, dan Baby Ginseng menatap Citong. Kedalaman ini memang kuat. Setelah hening sejenak, Si Yu berkata, pemenang pertama, Citong. Di langit, Citong berteriak kegirangan. Besar, Ning, Susu pusing. Ia tidak mengerti mengapa ia tidak bisa mengalahkan Citong meskipun atributnya dengan jelas melawan Citong. Ini tidak masuk akal. Tidak buruk di kedua sisi. Teruslah bekerja keras lain kali. Si Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pengalaman pertempuran Susu jelas tidak cukup. Karena telah menambahkan poin baru-baru ini, itu tidak punya banyak waktu untuk melatih dan mengembangkan kedalaman kombinasi yang kuat sendiri. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan pertempuran, itu masih sedikit lebih rendah daripada Citong dan yang lainnya, yang telah dilatih secara khusus dengan Eleven dan yang lainnya dan memiliki kedalaman khusus mereka sendiri. Konvergensi pedang segudang Citong dan keuntungan dari kecepatan terkuat dalam tim memang tidak dapat dipecahkan, tetapi jika Susu menggabungkan semua keterampilan yang baru saja ditingkatkan ke kedalaman yang sesuai, mungkin bukan tidak mungkin untuk bertarung. Singkatnya, masa depan itu menjanjikan. Arah perbaikan Susu selanjutnya adalah mengembangkan kedalaman kombinasi yang lebih kuat yang lebih cocok dengan dirinya sendiri, seperti Eleven, Boogie, Baby Ginseng, dan Citong. Segera, Susu diseret untuk makan buah dan istirahat. Itu menatap Citong di arena dengan air mata di matanya. Si Yu terkekeh dan berkata, kalau begitu lanjutkan. Urutan 10 pertempuran telah ditarik. Citong, datang dan istirahat juga. Pertandingan berikutnya akan tetap kamu. Petik 2. Kamu masih bilang tidak ada cerita orang dalam. Jangan khawatir, sistemnya benar-benar membuatnya acak. Perang saudara tim kedua, Citong, yang telah pulih, melawan Boogie. Boogie tidak berani ceroboh, tapi juga tidak takut. Jika ada orang selain Si Yu yang paling mengenal setiap hewan peliharaan dalam tim, itu adalah Boogie. Saat melatih Eleven dan wasiat lainnya, Boogie mencuri template pantom mereka melalui Dream Stealing. Meskipun template pantom tidak sekuat tubuh utama, itu juga memungkinkan Boogie memiliki pemahaman yang mendalam tentang setiap rekan satu tim. Di awal pertarungan, Citong masih menggunakan trik yang sama lagi, menggunakan strategi serangan cepat dan menebas dengan Light Flame Sword. Tarian pedang hantu. Namun, hanya karena Susu tidak bisa bereaksi bukan berarti Boogie tidak bisa. Penglihatan super yang sama saat ini digunakan oleh Boogie tipe spiritual. Efeknya pasti lebih baik daripada Susu jenis air. Berdengung, Boogie meninggalkan jangkauan serangan skill pihak lain melalui transmisi instan. Mengaum, setelah menghindari serangan itu, Boogie segera memasuki keadaan naga imajinasi dan memperoleh berbagai kualitas ras naga. Atribut keseluruhannya segera melebihi Citong dan berubah menjadi tubuh naga surgawi yang melilit tubuh kupu-kupu. Itu menggunakan kedalaman terkuatnya, lukisan naga, untuk bertabrakan dengan Citong. Di bawah atribut kuat dan percepatan kekuatan psikis, pada saat ini, kecepatan kedalaman Boogie melebihi pedang api ringan, dan kekuatannya jauh melebihi Citong. Saat cahaya biru melintas di depannya, Citong dipaksa menjadi tidak berdaya. Itu hanya bisa terus memasuki kondisi Myriad Swords Convergence,
berencana untuk menggunakan atributnya yang lebih kuat untuk melawan Bugi secara langsung. Ledakan. 10.000 pedang Citong tumpang tindih lagi. Pada saat ini, kekuatan dan kecepatan Citong melebihi Bugi lagi saat kedalamannya meletus. Tentu saja, efek samping Citong bahkan lebih besar. Keduanya meletus berturut-turut, membuat Susu, yang menyaksikan pertempuran, melebarkan matanya. Begitu kuat, begitu kuat. Eleven dan Baby Ginseng menyaksikan dalam diam, terus-menerus mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi. Seperti yang diharapkan, Bugi, yang memiliki kedalaman sentuhan akhir, dan Citong, yang berada di Myriad Sword Convergence, bertabrakan secara langsung. Gelombang kekerasan menyebar. Di antara mereka, Citong memiliki keuntungan dan menembus naga suci. Namun, pada saat ini, Bugi sendiri tidak terluka sama sekali, dan konsumsinya juga tidak tinggi. Ini karena dalam tubuh hantu naga surgawi, itu secara langsung mengaktifkan status penyembunyian dan dapat mengabaikan semua kerusakan non-spasial. Adapun Citong, tidak ada cara untuk memecahkan skill penyembunyian sama sekali. Oleh karena itu, pada dasarnya itu setara dengan Bugi yang membayar harga terbesar dengan harga terkecil. Saat menderita serangan balik dari Myriad Sword Convergence dan kerusakan langsung dari sentuhan akhir, Citong melihat cacing yang telah memasuki persembunyian dan berteriak bahwa itu curang dan curang. Kemudian, dengan cepat menghapus kepemilikan. Bugi tidak terlalu peduli. Itu terus menggunakan trik yang sama dan memasuki kondisi naga imajinasi untuk mewujudkan sentuhan akhir. Kali ini, Citong telah mempelajari pelajarannya. Itu tidak meletus dengan kekuatan yang lebih kuat dari Bugi. Itu hanya ingin mempertahankan kebuntuan. Itu direncanakan untuk mengandalkan daya tahan yang kuat untuk mengalahkan Bugi. Kereta, sayangnya, Bugi tidak berencana untuk bertarung secara langsung kali ini. Saat kedua pihak akan bertabrakan, Bugi menghilang dari ruang ini dengan keahliannya, menyebabkan Citong meleset. Jelas, Bugi berteleportasi dengan keahliannya. Kemudian, itu langsung muncul dari belakang Citong sehingga tidak akan bertukar luka dengan pihak lain. Itu menghancurkan Citong dari langit ke tanah dengan cakar. Dalam hal strategi, Bugi menekan Citong sepanjang waktu. Segera, pertempuran antara keduanya dimenangkan oleh Bugi yang lelah tanpa ketegangan. Tidak hanya tubuhnya yang lelah, tetapi otaknya juga cukup lelah karena terus-menerus merencanakan melawan Citong. Semuanya masih dalam harapan Si Yu untuk pertempuran ini. Kali ini, Citong, yang telah diseret kembali untuk perawatan darurat, yang menatap Bugi dengan air mata berlinang dan kemarahan. Melihat Sister Citong, yang dengan mudah mengalahkannya, dikalahkan, Susu sedikit sedih. Bukannya dia merasa kasihan pada Citong. Dilihat dari perbandingan, bukankah itu berarti bahwa itu sangat lemah? Bab 374, Peringkat Tim 2. Pertempuran internal ketiga. Kereta VS-11. Yah, semua yang terbaik. Saat Si Yu mengumumkan daftar nama berikutnya sambil tersenyum, ekspresi Bugi berubah serius. 11 menatap Bugi, tetapi ekspresinya relatif tenang. Panda kecil itu menggosok tinjunya, matanya bersinar. Ayo, Bugi, izinkan saya menguji hasil latihan Anda. Bugi terdiam. Itu tidak berharap untuk melawan pemimpin begitu cepat. Mungkinkah mengalahkan pemimpin? Iya, ekspresi Baby Ginseng juga menjadi serius. Ia ingin tahu hasil dari pertempuran ini. Menurut pendapatnya, dua ancaman terbesar untuk itu adalah Eleven dan Bugi. Citong yang sedang beristirahat bersorak untuk Eleven, berharap bisa menghajar Bugi yang jahat dan licik itu. Adapun Susu, itu terdiam. Setelah terus-menerus menganalisis dan memikirkannya, itu menentukan bahwa itu, mungkin ada di bawah. Di awal pertempuran, 11 meletus dengan seluruh kekuatannya. Itu membesar hingga lebih dari 10 meter dan meletus dengan ketajaman. Tingkat energinya berlipat ganda. Pada saat yang sama, Bugi juga menyulap lembah Dewa Naga melalui ilusi dan imajinasi, dan menciptakan keunggulan geografis. Tapi saat berikutnya, ledakan. Ketika Bugi menyulapnya untuk memperkuat domain imajinasinya, itu langsung dihancurkan oleh 11, yang telah berevolusi menjadi binatang pertempuran 9 Li dan telah tumbuh lebih dari 10 meter. Keahlian super, Space Quick. Itu berspesialisasi dalam menghancurkan ruang. Ledakan. Angkasa benar-benar hancur. Kereta.
Sebuah kekuatan yang bisa menggulingkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan yang ditransmisikan ke sekitarnya, bahkan membuat Bugi tidak berani berteleportasi atau bersembunyi. Di depan Space Quake, kedua skill ini tidak berguna. Itu hanya bisa mempertahankan status naga imajinasi dan mencoba melawan Eleven secara langsung. Namun, kedalaman terkuat Bugi, sentuhan akhir, berubah menjadi seberkas cahaya dan mengenai Eleven. Pada akhirnya, Baby Ginseng, Susu, dan Chitong menutupi mulut mereka dengan air mata. Bang! Hantu naga surgawi tampaknya telah menabrak dinding besi yang tidak bisa dipecahkan. Hanya ada suara dan tidak ada retakan. Dengan keras, Bugi dipukul pusing oleh kekuatan yang berlawanan dan diambil oleh Eleven, yang terus berkembang. Bahkan setelah memasuki keadaan naga imajinasi, menghadapi 11, yang tubuhnya besar dipenuhi dengan beruang kacang dan telah memasuki keadaan formasi tentara yang tak tertembus, Bugi sebenarnya tidak bisa menembus pertahanannya. Bugi, pertahanan macam apa ini? Bugi bahkan curiga bahwa bahkan serangan kekuatan penuh Chitong tidak bisa menembus skill pertahanan tentara Eleven. Ledakan. Pada saat berikutnya, kilat turun. Seperti yang diharapkan, Bugi yang Eleven pegang dihancurkan oleh Eleven. Melihat ini, ekspresi Chitong dan Susu sangat serius. Baby Ginseng bahkan lebih serius. Namun, letusannya lebih kuat dari Bugi. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghancurkannya. Seperti yang diharapkan dari 11. Si Yu tertawa. Pertandingan keempat, Susu vs Baby Ginseng. Daftar pertempuran keempat akhirnya diumumkan. Susu naik ke panggung karena takut. Di hadapan bos besar yang telah menghancurkan dua tuan ini, Susu merasa itu lebih mengancam daripada 11. Itu terutama karena buah waktu terlalu Bugi. Itu bahkan bisa meningkatkan kekuatan pertempuran ke tingkat tuan. Bagaimana mereka bisa bertarung? Baby Ginseng, tenang. Meskipun Susu adalah adik perempuan dengan keinginan tuan bukanlah kekuatan pertempuran. Jika tidak, reinkarnasi Sprite Laut Biru tidak akan mati berkali-kali dalam 3000 tahun. Hanya dalam situasi hidup dan mati, penguasa akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan efeknya, memungkinkan hewan peliharaan untuk meledak dengan potensi atau menerobos. Kompetisi tim, damai, semacam ini pada dasarnya adalah batu tulis kosong. Untuk menjaga adik perempuan yang baru saja bergabung dengan tim dan tidak tahu bahaya para senior dalam tim, Baby Ginseng bahkan tidak menggunakan buah waktu. Ledakan. Segera setelah dimulai, dataran es di samping Baby Ginseng retak, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya. Tak lama kemudian, sosok Baby Ginseng menghilang dan ditelan pohon besar itu. Sebagai gantinya ada pohon besar setinggi beberapa meter, pohon besar dengan lengan yang berwarna coklat. Segera setelah Baby Ginseng dimulai, ia menggunakan kontrol dan pengerasan tanaman untuk membuat pohon keras yang besar. Itu menyelinap masuk dan melindungi tubuh utamanya. Bagaimanapun, tubuh utamanya sangat lemah. Mungkin itu tidak perlu terlalu peduli berurusan dengan orang yang lewat, tetapi lebih baik aman melawan kelompok rekan satu tim ini dengan keterampilan penuh dan kekuatan destruktif yang eksplosif. Pada saat ini, melihat Baby Ginseng begitu licik, Susu tercengang. Di antara hewan peliharaan tipe tumbuhan, ada banyak hewan peliharaan dengan kecepatan cepat. Kecepatan Baby Ginseng sudah cukup cepat. Sekarang setelah melihat Baby Ginseng dalam keadaan ini, sepertinya dia benar-benar menyerah pada ide ini dan berencana untuk bertahan sepenuhnya. Melihat ini, Susu, yang baru saja dirusak oleh kecepatan Chitong, menjadi rileks. Tapi segera, itu menangis. Itu benar-benar mengerti apa yang berbahaya di dunia. Berbagai skill tipe airnya menyerang bayi Ginseng target, tapi itu tidak menimbulkan riak sama sekali. Mereka semua tersedot ke dalam pohon besar. Iya, buah energi anti Susu. Di pohon besar, Baby Ginseng mengendalikan pohon besar untuk menyerap kekuatan elemen air dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk buah energi di pohon. Ini adalah pembatasan atribut. Ledakan. Kemudian, tangan pohon besar itu melemparkan buah energi yang telah ditingkatkan oleh ledakan bulan ke Susu. Susu, sudah 4 pertandingan. Saat Susu kembali dari kekalahannya lagi, Si Yu melihat ke meja susunan. Pada saat ini, Susu sangat tertekan, karena dia telah kalah dalam 2 pertempuran berturut-turut. Namun, bagi Susu, yang memiliki kehendak tuan,
kekalahan ini tidak hanya tidak memiliki efek sebaliknya, tetapi juga akan sangat meningkatkan daya saingnya. Itu adalah hal yang baik. Bab 374, Peringkat Tim 2. Pertempuran internal ketiga. Kereta VS-11. Yah, semua yang terbaik. Saat Siyu mengumumkan daftar nama berikutnya sambil tersenyum, ekspresi Bugi berubah serius. Wow, 11 menatap Bugi, tetapi ekspresinya relatif tenang. Panda kecil itu menggosok tinjunya, matanya bersinar. Ayo, Bugi, izinkan saya menguji hasil latihan Anda. Bugi terdiam. Itu tidak berharap untuk melawan pemimpin begitu cepat. Mungkinkah mengalahkan pemimpin? Iya, ekspresi Baby Ginseng juga menjadi serius. Ia ingin tahu hasil dari pertempuran ini. Menurut pendapatnya, dua ancaman terbesar untuk itu adalah Eleven dan Bugi. Ning, Chitong yang sedang beristirahat bersorak untuk Eleven, berharap bisa menghajar Bugi yang jahat dan licik itu. Adapun Susu, itu terdiam. Setelah terus-menerus menganalisis dan memikirkannya, itu menentukan bahwa itu, mungkin ada di bawah. Di awal pertempuran, 11 meletus dengan seluruh kekuatannya. Itu membesar hingga lebih dari 10 meter dan meletus dengan ketajaman. Tingkat energinya berlipat ganda. Pada saat yang sama, Bugi juga menyulap lembah Dewa Naga melalui ilusi dan imajinasi, dan menciptakan keunggulan geografis. Tapi saat berikutnya, ledakan. Ketika Bugi menyulapnya untuk memperkuat domain imajinasinya, itu langsung dihancurkan oleh 11, yang telah berevolusi menjadi binatang pertempuran 9 Li dan telah tumbuh lebih dari 10 meter. Keahlian super, Space Quick. Itu berspesialisasi dalam menghancurkan ruang. Ledakan. Angkasa benar-benar hancur. Kereta. Sebuah kekuatan yang bisa menggulingkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan yang ditransmisikan ke sekitarnya, bahkan membuat Bugi tidak berani berteleportasi atau bersembunyi. Di depan Space Quick, kedua skill ini tidak berguna. Itu hanya bisa mempertahankan status naga imajinasi dan mencoba melawan Eleven secara langsung. Namun, kedalaman terkuat Bugi, sentuhan akhir, berubah menjadi seberkas cahaya dan mengenai Eleven. Pada akhirnya, Baby Ginseng, Susu, dan Chitong menutupi mulut mereka dengan air mata. Bang! Hantu naga surgawi tampaknya telah menabrak dinding besi yang tidak bisa dipecahkan. Hanya ada suara dan tidak ada retakan. Dengan keras, Bugi dipukul pusing oleh kekuatan yang berlawanan dan diambil oleh Eleven, yang terus berkembang. Bahkan setelah memasuki keadaan naga imajinasi, menghadapi 11, yang tubuhnya besar dipenuhi dengan beruang kacang dan telah memasuki keadaan formasi tentara yang tak tertembus, Bugi sebenarnya tidak bisa menembus pertahanannya. Bugi, pertahanan macam apa ini? Bugi bahkan curiga bahwa bahkan serangan kekuatan penuh Chitong tidak bisa menembus skill pertahanan tentara Eleven. Ledakan. Pada saat berikutnya, kilat turun. Seperti yang diharapkan, Bugi yang Eleven pegang dihancurkan oleh Eleven. Melihat ini, ekspresi Chitong dan Susu sangat serius. Baby Ginseng bahkan lebih serius. Namun, letusannya lebih kuat dari Bugi. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghancurkannya. Seperti yang diharapkan dari 11. Siyu tertawa. Pertandingan keempat, Susu vs Baby Ginseng. Daftar pertempuran keempat akhirnya diumumkan. Susu naik ke panggung karena takut. Di hadapan bos besar yang telah menghancurkan dua tuan ini, Susu merasa itu lebih mengancam daripada 11. Itu terutama karena buah waktu terlalu Bugi. Itu bahkan bisa meningkatkan kekuatan pertempuran ke tingkat tuan. Bagaimana mereka bisa bertarung? Baby Ginseng, tenang. Meskipun Susu adalah adik perempuan dengan keinginan tuan bukanlah kekuatan pertempuran. Jika tidak, reinkarnasi Sprite Laut Biru tidak akan mati berkali-kali dalam 3000 tahun. Hanya dalam situasi hidup dan mati, penguasa akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan efeknya, memungkinkan hewan peliharaan untuk meledak dengan potensi atau menerobos. Kompetisi tim, damai, semacam ini pada dasarnya adalah batu tulis kosong. Untuk menjaga adik perempuan yang baru saja bergabung dengan tim dan tidak tahu bahaya para senior dalam tim, Baby Ginseng bahkan tidak menggunakan buah waktu. Ledakan. Segera setelah dimulai, dataran es di samping Baby Ginseng retak, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya. Tak lama kemudian, sosok Baby Ginseng menghilang dan ditelan pohon besar itu.
Sebagai gantinya ada pohon besar setinggi beberapa meter, pohon besar dengan lengan yang berwarna coklat. Segera setelah baby ginseng dimulai, ia menggunakan kontrol dan pengerasan tanaman untuk membuat pohon keras yang besar. Itu menyelinap masuk dan melindungi tubuh utamanya. Bagaimanapun, tubuh utamanya sangat lemah. Mungkin itu tidak perlu terlalu peduli berurusan dengan orang yang lewat, tetapi lebih baik aman melawan kelompok rekan satu tim ini dengan keterampilan penuh dan kekuatan destruktif yang eksplosif. Pada saat ini, melihat baby ginseng begitu licik, Susu tercengang. Di antara hewan peliharaan tipe tumbuhan, ada banyak hewan peliharaan dengan kecepatan cepat. Kecepatan baby ginseng sudah cukup cepat. Sekarang setelah melihat baby ginseng dalam keadaan ini, sepertinya dia benar-benar menyerah pada ide ini dan berencana untuk bertahan sepenuhnya. Melihat ini, Susu, yang baru saja dirusak oleh kecepatan Chitong, menjadi rileks. Tapi segera, itu menangis. Itu benar-benar mengerti apa yang berbahaya di dunia. Berbagai skill tipe airnya menyerang bayi ginseng target, tapi itu tidak menimbulkan riak sama sekali. Mereka semua tersedot ke dalam pohon besar. Iya, buah energi anti susu. Di pohon besar, baby ginseng mengendalikan pohon besar untuk menyerap kekuatan elemen air dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk buah energi di pohon. Ini adalah pembatasan atribut. Ledakan. Kemudian, tangan pohon besar itu melemparkan buah energi yang telah ditingkatkan oleh ledakan bulan ke Susu. Susu, sudah 4 pertandingan. Saat Susu kembali dari kekalahannya lagi, Siyu melihat ke meja susunan. Pada saat ini, Susu sangat tertekan, karena dia telah kalah dalam 2 pertempuran berturut-turut. Namun, bagi Susu, yang memiliki kehendak Tuan, kekalahan ini tidak hanya tidak memiliki efek sebaliknya, tetapi juga akan sangat meningkatkan daya saingnya. Itu adalah hal yang baik. Bab 375, peringkat tim 3. Mau bagaimana lagi? Tim itu sangat kejam. Bahkan reinkarnasi dari demigod yang kuat seperti Blue Sea Sprite tidak dapat mengambil tempat pertama dengan kuat. Tentu saja, saat ini, Susu belum menerima warisan Blue Sea Sprite. Setelah menerimanya, siapa yang tahu seperti apa situasi pertempuran akan berubah. Iya, baby ginseng sangat bersemangat setelah dengan mudah mengalahkan reinkarnasi Sprite Laut Biru. Adapun Eleven, Boogie, dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa baby ginseng itu jahat. Buah apa yang bisa menyerap air? Meskipun kayu melawan air, itu tidak bisa dilakukan seperti ini. Bayi ginseng penyimpanan air. Bagaimana elemen air seharusnya bermain dengan ini? Iya, baby ginseng merasa bahwa Boogie, elemen spasial ini, tidak memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa itu jahat. Tapi ini juga terpaksa. Mau bagaimana lagi? Tim itu terlalu rumit. Itu harus mempelajari buah energi anti Boogie, anti Susu, anti Eleven, dan anti Chitong. Di ronde kelima, baby ginseng, lanjutkan. Lawan 11. Petik 2. Sekarang, Siyu mengumumkan pertandingan kelima. Ginseng bayi, petik terbalik D. 11, petik terbalik D. Pertandingan kelima, baby ginseng vs Eleven. Saat Siyu selesai berbicara, lingkungan sekitarnya segera menjadi sunyi. Yi, Wu, pertarungan ini membuat ekspresi semua hewan peliharaan menjadi serius. Dengan buah waktu, itu bisa melepaskan serangan Tuan untuk sementara. Ini adalah bayi ginseng yang pernah menghancurkan 2 Tuan. Adapun pemimpin tim, 11, siapa yang lebih baik? 11 selalu menjadi pemimpin spiritual Boogie dan baby ginseng, tujuan yang selalu ingin mereka capai. Sekarang setelah akhirnya menunggu kesempatan untuk secara resmi bertabrakan dengan Eleven, baby ginseng menarik napas dalam-dalam. Itu akhirnya datang. Ayo, Yi, pemimpin, kali ini, aku ingin menang. Aku yang sekarang sudah tak terkalahkan. Wuh, di depanku, tidak ada yang tak terkalahkan. Tatapan Eleven tegas. Suasana di kedua sisi sangat khusyuk. Boogie, Chitong, dan Susu menelan ludah. Setelah beristirahat, baby ginseng dan Eleven saling berpandangan di dataran es. Yi, pertarungan. Bertarung. Di awal pertarungan, boom, baby ginseng masih menggunakan trik yang sama. Ini pertama kali menciptakan pohon besar untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, ketika baby ginseng bereaksi, ia langsung terpana.
11 mengandalkan kecepatan terbang elektromagnetik yang tidak kalah dengan pedang api cahaya Qitong untuk berbalik dan berlari. Itu terbang ke langit dan langsung melarikan diri sampai hanya titik hitam yang tersisa. Jika bukan karena fakta bahwa Ginseng bayi juga memiliki penglihatan super, ia benar-benar tidak dapat melihat. Bayi Ginseng di tanah. Apa yang sedang terjadi? Sebelum baby Ginseng bisa bereaksi, Eleven telah menyelesaikan letusannya di langit. Itu membuka lengannya dan menarik diri dari baby ginseng. Meriam elektromagnetik yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari langit. Itu menunjukkan gaya bertarung yang sama sekali berbeda dari saat bertarung dengan Bugi. Pengeboman senjata udara, akselerasi elektromagnetik semakin memuaskan. Makan meriam elektromagnetik super saya. Bayi ginseng di tanah. Setelah mengunci penglihatan super, bola meriam mengeras yang disihir dengan efek petir dan merobek udara dipercepat oleh kekuatan elektromagnetik Eleven dan ditembakkan ke baby ginseng. Mengetahui baby ginseng bisa meledak dengan sangat baik, Eleven sangat pintar dan tidak memperbesar ukurannya menjadi target baby ginseng. Sebaliknya, ia langsung terbang ke ketinggian yang tidak bisa dijangkau dan diserang oleh baby ginseng. Dari langit, Eleven sepertinya berkata, jika kamu memiliki kemampuan, lempar buahnya ke sini. Lemparkan kemudian. Mari kita lihat apakah Anda melemparnya terlebih dahulu atau saya akan membombardirnya terlebih dahulu. Petik 2. Ginseng bayi, W. Pemimpin, Anda telah berubah. Bukankah itu suka berubah menjadi monster besar dan menghancurkan sesuatu dengan kekerasan? Ledakan. Apa yang menunggu bayi ginseng yang kebingungan itu adalah meriam elektromagnetik tanpa akhir. Tentu saja, bayi ginseng dengan 7 juta plus poin energi normal tidak bisa dianggap enteng. Setelah ekspresinya berubah, ia segera mengendalikan pohon-pohon keras yang tak terhitung jumlahnya untuk melawan. Ledakan. Pohon yang tak terhitung jumlahnya naik. Namun, pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya masih tidak bisa menahan pemboman Eleven dalam kondisi tajamnya. Kekuatan destruktif dari Hardened Space Quick Cannon yang dipercepat oleh kekuatan elektromagnetik terlalu kuat. Saat lautan pepohonan dengan cepat runtuh, baby ginseng terpaksa mengubah kekuatan buah waktu. Namun, itu tidak berani berbuat terlalu banyak. Itu hanya menaikkan tingkat energinya menjadi lebih dari 10 juta. Dengan cara ini, itu masih bisa mempertahankannya untuk sementara waktu. Jika diangkat menjadi tuan dalam sekejap, itu mungkin akan jatuh hanya dengan satu serangan. Jika tidak bisa membunuh 11 secara insta, itu akan kalah. Selanjutnya, baby ginseng akhirnya bisa menyelesaikan pertahanannya. Namun, karena Eleven memiliki hak untuk mengontrol wilayah udara, ia menolak untuk mendekati baby ginseng dan menjaga jarak aman. Baby ginseng hanya bisa dipaksa untuk bertahan. Pada saat ini, satu-satunya gerakan yang bisa dilakukan adalah balok penyimpanan. Itu tidak bisa menembus skill pertahanan tentara Eleven sama sekali. Itu tak tertembus. Keterampilan Bin Bear Eleven telah mencapai tingkat mahir di bawah pimpinan klonnya. Dengan begitu banyak Bin Bear yang dipanggil, itu tidak bisa ditembus. Bahkan jika kekuatan serangan baby ginseng lebih tinggi dari Eleven, tetap tidak bisa menembus pertahanannya. Ini adalah kekuatan keterampilan tentara. Segera, pertempuran antara kedua pihak berubah menjadi pertempuran gesekan. Baby ginseng memiliki rantai bumi dan balok penyimpanan energi untuk dipulihkan. 11 memiliki petir penyimpanan energi untuk memulihkan kebugaran fisiknya dengan menggunakan pemandu petir. Namun, karena tempatnya, baby ginseng tidak dapat memulihkan kebugaran fisiknya dengan rantai bumi di dataran es. Energy Storage Beam ingin menyerap kekuatan matahari, tapi karena awan gelap tertarik oleh skill Lightning Guiding milik Eleven, matahari tertutup. Hal ini juga menyebabkan baby ginseng cepat lelah oleh Eleven. 11, yang tidak mengikuti rutinitas dan mengubah gaya taktisnya, memaksanya ke sudut. Iya. Baby ginseng sangat marah. Pada akhirnya, baby ginseng mempertaruhkan segalanya dan memutuskan untuk mengaktifkan kekuatan buah waktu ke tingkat yang lebih besar, meningkatkan kekuatannya ke tingkat tuan dan melepaskan serangan tuan. Bab 376, peringkat tim 4. Guyuran. Sejumlah besar energi mulai meningkat di tubuh baby ginseng, 20 juta, 30 juta. Di tingkat komandan, harga untuk naik ke tingkat tuan adalah kematian. Tapi sekarang baby ginseng telah menembus ke tingkat raja dan maju ke tingkat penguasa, efek sampingnya jauh lebih kecil.
Itu hampir bisa membiarkannya meluncurkan serangan Tuan. Itu hanya melelahkan, dan hidupnya tidak akan dalam bahaya. Baby Ginseng yakin bahwa itu bisa hancur tak tertembus dan langsung membunuh Eleven dengan serangan Tuan. Yi, aku tak terkalahkan. Namun, Baby Ginseng tidak tahu bahwa Eleven telah menguncinya melalui penglihatan supernya sepanjang waktu. Ketika energi dalam tubuh Baby Ginseng mulai meningkat dengan hebatnya, Eleven menemukan masalahnya secara sekilas. Siapapun yang mengaku tak terkalahkan tidak akan kalah. Kemudian, ia berbalik dan berlari, meninggalkan Baby Ginseng, yang baru saja meningkatkan kekuatannya, di belakang. Itu tidak dapat menemukan targetnya dan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Ginseng bayi. Seperti yang diharapkan, hasil dari pertempuran ini adalah Eleven menggunakan strategi layang-layang untuk berhasil menyeret Baby Ginseng ke dalam air dan membiarkannya mengandalkan efek samping dari buah waktu untuk melelahkan dirinya sendiri. Itu sangat kuat, tapi Eleven tidak mau melawannya. Bagaimanapun, tidak ada batasan area venue. Dengan sayap daun Baby Ginseng, bahkan jika itu pada tingkat penguasa, itu tidak mungkin mengejar Eleven, yang telah menembakkan serangan elektromagnetiknya. Di pertandingan kelima, 11 menang, Si Yu mengumumkan setelah beberapa saat hening. Ginseng bayi, Akeong. Akeong, 11. Aku juga tahu taktik. Chitong dan Bugi. Ini tidak terlihat seperti pemimpin mereka. Susu juga membuka mulutnya lebar-lebar. Semuanya sudah jelas. Si Yu menghela nafas. Meskipun Eleven suka sembrono, itu tidak bodoh. Melawannya secara langsung adalah ketika melawan orang yang lemah. Siapa yang mau melawan Ginseng yang merusak diri sendiri secara langsung? Lanjutkan, lanjutkan. Ahem, kenapa kita tidak membatasi area venue di pertemuan berikutnya? Baby Ginseng yang tidak sadar mengangkat tangannya setuju. Bugi, di sisi lain, menyatakan bahwa yang terbaik adalah memperbarui sistem peralatan. Chitong juga menyetujui hal ini. Itu juga bisa memiliki peralatan, dan pedang naga es itu cukup bagus. Susu, di sisi lain, menyatakan bahwa yang terbaik adalah mengubah tempat ke medan perang laut. Untuk sesaat, hewan peliharaan itu berdiskusi. Sekitar sehari kemudian, 5 pertempuran lagi terjadi. Sebanyak 10 pertempuran berakhir, dan pertemuan tim pertama berakhir dengan sukses. Peringkat terakhir, dari lemah ke kuat, adalah sebagai berikut. Tempat kelima, reinkarnasi Sprite Laut Biru, Susu. Pertama, itu dihancurkan di biro saudara dengan Chitong, dan kemudian dilawan oleh buah energi anti-susu Baby Ginseng. Kemudian, Bugi yang mereka temui bahkan lebih tidak masuk akal. Bugi langsung menyulap artefak harta karun Ginseng dan berteleportasi ke sisi Susu. Susu tidak cepat, dan pertahanannya tidak kuat. Itu hancur tanpa perlawanan. Hal itu dimentahkan lagi oleh Baby Ginseng. Adapun pertempuran dengan 11, meskipun Susu memiliki ketahanan petir tingkat maksimal, atribut utama 11 adalah logam. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. Itu ditekan dan dihancurkan oleh telapak tangan besar. Mau bagaimana lagi? Bahkan jika Eleven tidak mengambil inisiatif untuk menyerang dan berdiri di sana agar Susu menyerang, selama itu mengaktifkan keterampilan tentara, Susu mungkin belum tentu menang. Di tim Si Yu, di bawah aturan solo, hanya Baby Ginseng yang bisa menembus skill pertahanan pasukan Eleven dengan Time Fruit. Dalam situasi ini, Susu tidak berdaya. Setelah pertemuan berakhir, Susu benar-benar tertekan. Jika itu di bagian bawah kompetisi internal tim, bagaimana itu bisa melindungi laut? Evaluasi Si Yu adalah, semua yang terbaik. Bahkan jika kami menunggu sampai kamu begitu kuat sehingga kamu bisa melindungi laut, kamu belum tentu menjadi juara kompetisi internal tim. Susi. Bahasa manusia. Tempat keempat, semangat kepahlawanan Mu Huiyin, Chitong. Itu hanya mengalahkan Susu. Kemudian, pertama kali disiksa oleh Bugi dengan penyiksaan spasial dan hilang. Kemudian, ia bertemu dengan Baby Ginseng. Awalnya, Chitong juga ingin mempelajari strategi Kiting Eleven untuk mengalahkan Baby Ginseng, belum lagi untuk melawan Baby Ginseng. Namun, daya tahan, kekuatan serangan, dan pertahanan Chitong jelas tidak sekuat Eleven. 11 cukup kuat tanpa kekurangan. Ini juga menyebabkan Chitong secara langsung membiarkan berkas penyimpanan energi Baby Ginseng menembak jatuh dan pecah saat mencoba mempelajari strategi Eleven. Pada akhirnya,
Chitong terdiam saat bertemu dengan Eleven. Setelah gagal menembus pertahanannya beberapa kali, itu langsung ditekan. Berikutnya adalah Ginseng Bayi. Meskipun baby ginseng tidak terkalahkan, selain mengalahkan Chitong dan Susu, ia tetap tidak bisa mengalahkan Eleven dan Bugi. Tentu saja, itu tidak kalah dari Bugi. Kedua belah pihak bermain imbang, dan tidak ada pemenang atau pecundang. Setelah berjuang selama 3 jam tanpa pemenang, Si Yu berteriak meminta hasil imbang. Strategi Bugi mirip dengan Eleven. Mau bagaimana lagi? Ini adalah strategi terbaik untuk menghadapi baby ginseng, yang tidak bisa terbang dan tidak pandai dalam pertempuran udara. Meskipun baby ginseng telah mengumpulkan kekuatan mutasi elemen spasial melalui keterampilan buah yang bermutasi sebelumnya dan dapat menciptakan buah energi anti Bugi, kapan saja, di hadapan cacing yang tidak mau bertarung langsung dan bersembunyi di langit, itu tidak memiliki cara yang efektif untuk menembak buah sama sekali. Bahkan jika itu melemparkannya dengan cabang pohon, itu tidak bisa melemparkannya tinggi atau cepat sama sekali. Itu bisa dengan mudah dihindari dengan teleportasi. Satu-satunya berkas penyimpanan yang bisa menyerang langit juga dilawan oleh penyembunyian. Itu mirip dengan menghadapi situasi Eleven yang tak tertembus. Namun, Bugi tidak bisa berbuat apa-apa pada baby ginseng. Di hadapan baby ginseng, yang tidak pergi cukup jauh untuk melumpuhkan dirinya sendiri dengan menggunakan kartu truf-nya untuk naik ke level overload, ia tidak memiliki metode serangan yang sangat baik. Itu menyulap Eleven, menyulap naga es, dan menyulap bom baby ginseng untuk langsung berteleportasi ke sisi tubuh utama baby ginseng. Mereka semua dihancurkan oleh baby ginseng satu per satu. Lagi pula, apa yang disulapnya pasti tidak sekuat tubuh utama. Bahkan jika hantu baby ginseng menghancurkan dirinya sendiri, ia tidak dapat meledakkan baby ginseng, yang telah menggunakan sebagian kekuatan buah waktu untuk meningkatkan tingkat energinya menjadi 10 juta dan memiliki daya tahan. Mereka berdua berjuang keras selama 3 jam, berharap untuk mendapatkan tempat kedua dan tidak menjadi ketiga. Jika ini terus berlanjut, mungkin pemenang dapat ditentukan, tetapi ketika Si Yu bosan menonton, dia langsung berteriak untuk menghentikannya. Malam berikutnya, bulan terang dan bintang-bintang jarang. Saat pertemuan tim benar-benar berakhir, setiap hewan peliharaan agak tidak mau. Peringkat tim, 11, Bugi, Baby Ginseng, Chitong, Susu. Bahkan Eleven yang mendapatkan juara pertama sedikit menyayangkan karena merasa menang secara tidak terhormat. Bugi dan Baby Ginseng sama-sama berada di posisi kedua. Jika itu juga bisa menghancurkan Baby Ginseng secara langsung seperti saat melawan Bugi, itu akan sempurna. Untungnya, tidak ada batasan pada jangkauan tempat kali ini. Jika tidak, itu dan Bugi mungkin akan dihancurkan oleh Baby Ginseng. Sebagai pet dengan atribut terlengkap dan skill rasial paling super di tim Si Yu, Eleven pantas menjadi yang pertama. Itu memiliki fisik yang kuat, daya tahan yang cukup, keterampilan pertahanan tentara yang tidak dapat ditembus oleh siapapun, dan logam dan kilat adalah atribut serangan yang kuat. Distribusinya hampir sempurna. Di sisi lain, Bugi mengandalkan pemahamannya tentang setiap rekan satu tim dan mengalahkan dan mengikat rekan satu tim lainnya dengan atribut rasial terlemah dan keterampilan rasial yang kuat serta pengaturan taktis. Bugi memang tidak mudah. Jika seseorang mengabaikan peningkatan yang dibawa oleh skill aktif dan vitalitas, nilai energi, dan fisik yang murni dibagi menjadi 3 dimensi atribut ras hewan peliharaan, 3 dimensi Eleven seharusnya adalah vitalitas sedang, energi sedang, dan fisik sangat tinggi. 3 dimensi Chitong dan Susu adalah vitalitas tinggi, energi sedang, dan fisik sedang. 3 dimensi Baby Ginseng adalah vitalitas sangat tinggi, nilai energi sangat tinggi, fisik sangat rendah. Adapun aspek 3 dimensi Bugi adalah vitalitas sangat rendah, nilai energi sedang, fisik sangat rendah. Itu terlihat sangat menyedihkan. Oleh karena itu, tidak mudah bagi Bugi untuk mencapai tahap ini. Itu semua berkat keanehan elemen spasial dan fakta bahwa skill spasialnya tidak memiliki efek samping sebesar skill waktu Baby Ginseng. Meskipun mungkin tidak akan bisa mengalahkan Baby Ginseng jika tempatnya terbatas, Bugi belum membawa perlengkapan apapun. Jika itu bisa membawa sumber daya elemen naga level 8 dan 9, peningkatannya mungkin tidak lebih kecil dari buah waktu. Bagaimanapun, buah waktu adalah keterampilan tingkat tinggi. Tanpa potensi ras mythical, batas atas peningkatannya adalah untuk meningkatkan kekuatan hewan peliharaan ke tingkat tuan.
Si Yu tidak terkejut bahwa Baby Ginseng, yang memiliki atribut rasial tertinggi, menduduki peringkat kedua. Atributnya sangat kuat. Sayangnya, tanpa skill mengajar, selain Moon Explosion, tidak ada satupun skill rasialnya yang merupakan skill menyerang. Ini juga harga memiliki atribut rasial yang kuat. Sekelompok pria kecil yang gila. Setelah kompetisi internal tim, Si Yu mulai membawa mereka turun gunung. Selanjutnya, saatnya pergi ke kompetisi nasional untuk melihat situasi. Dengan kekuatan tim ini saat ini, meskipun masih sulit untuk kompetisi dunia di mana ambang batas untuk berpartisipasi adalah kemampuan untuk melawan tuan, masih akan mencari kematian jika mereka pergi. Namun, dalam kompetisi nasional, mereka harus bisa membunuh mereka, bukan? Ibarat main Baby Cup, bisa dibilang kompetisi internal tim ini merupakan pemanasan untuk kompetisi nasional. Dia berharap semuanya akan berjalan lancar. Bab 377, Keterampilan Baru 11. Setelah kompetisi internal tim, Si Yu kembali. Setelah akhirnya memenangkan kompetisi tim, Eleven berhenti berlatih dan terus berkeliaran di sekitar Si Yu, bertingkah imut. Si Yu juga tidak mudah. Dia meremas untuk waktu yang lama. Harus dikatakan bahwa setelah terbiasa mencubit susu baru-baru ini, mengelus panda lagi memiliki rasa yang berbeda. 11. Pikiran 11 benar-benar dilihat oleh Si Yu. Artinya, kapan hadiah dari kompetisi tim dapat diterima? Bukankah bekerja sangat keras untuk memenangkan kompetisi internal tim justru untuk sumber daya legendaris? Ini adalah pertanyaan yang bagus. Si Yu juga ingin tahu. Secara kebetulan, pada saat ini, telepon Si Yu berdering. Itu adalah kepala sekolah Feng. Si Yu meletakkan Eleven di bahunya dan mengangkat telepon. Kepala sekolah Feng. Si Yu. Suara kepala sekolah Feng datang dari sisi lain. Apakah kamu ingat apa yang kita bicarakan terakhir kali? Si Yu tertegun dan berbalik untuk melihat 11. Itu di sini. Apakah sumber daya legendaris 11 dapat ditransfer tergantung pada apa yang dikatakan kepala sekolah Feng selanjutnya? Jika berhasil, dia akan memiliki sumber daya. Jika gagal, dia hanya bisa memikirkan cara lain nanti. Pembakaran emas telah dikirimkan kepadaku. Apakah Anda datang ke ibu kota kuno, atau akankah saya memberikannya kepada Anda dalam 2 hari ketika kita pergi ke Demon Capital? Petik 2. Liga Nasional tahun ini diadakan di Demon Capital. Itu akan segera dimulai. Dalam 2 hari, tim dari Ancient Capital University akan menuju ke Demon Capital. Si Yu secara alami akan berpartisipasi dalam kompetisi di Demon Capital. Yah, aku akan pergi ke ibu kota kuno. Ketika saatnya tiba, saya akan pergi ke Demon Capital dengan tim sekolah, kata Si Yu. Ngomong-ngomong, kepala sekolah Feng, bagaimana dengan sumber daya legendaris? Membakar emas. Logam ini dapat memungkinkan Eleven untuk mengukir prasasti baru dan membangkitkan keterampilan rasial baru. Tentu saja, Si Yu juga menantikan ini, tetapi sumber daya legendaris tidak boleh kurang. Dia telah menghabiskan semua uangnya untuk membeli sumber daya tipe evolusi. Meskipun sumber daya tipe evolusi adalah yang paling hemat biaya, dan begitu mereka berevolusi, mereka dapat meningkatkan potensi hewan peliharaan dalam semua aspek. Sekarang, setiap hewan peliharaan Si Yu hampir berevolusi hingga akhir. Sangat sulit untuk melangkah lebih jauh, jadi rasio hemat biaya dari sumber daya tipe penguatan sudah jelas. Terutama sumber daya legendaris. Sumber daya semacam ini adalah sesuatu yang harus diperebutkan, baik itu untuk raja, tuan, atau totem. Jika itu bisa memungkinkan seorang raja untuk memperkuat dengan sempurna ke tingkat tuan, itu bisa memungkinkan tingkat tuan untuk memiliki kesempatan untuk memperkuat ke tingkat totem. Itu bahkan bisa memungkinkan level totem untuk mengambil langkah maju, menghemat bertahun-tahun kultivasi pahit yang tak terhitung jumlahnya. Itu normal untuk sumber daya tingkat totem sulit untuk disetujui. Aku tahu kamu akan menanyakan ini. Kepala sekolah Feng terkekeh dan berkata, dari kemajuan persetujuan saat ini, pada dasarnya tidak ada masalah. Peluangnya masih sangat tinggi. Kesulitannya sekarang bukanlah apakah Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan sumber daya tingkat legendaris, tetapi Anda hanya berada di tingkat master. Bukankah terlalu dini untuk memegang sumber daya tingkat legendaris? Apakah Anda dapat menggunakan nilai sumber daya tingkat legendaris dengan sempurna adalah masalah yang dikhawatirkan asosiasi sekarang. Petik 2. Ngomong-ngomong,
Beritahu aku permintaanmu untuk sumber daya legendaris. Setelah mendengar itu, Si Yu terkekeh dan menyadari bahwa itu stabil. Dia berkata, logam. Lebih baik jika itu adalah sumber penguatan elemen logam yang dapat memperkuat poin vitalitas dan energi. Saya mengerti. Kepala sekolah Feng mengangguk. Dia tahu bahwa itu disiapkan untuk 11 lagi. Untuk bentuk kehidupan seperti 9 Li Battle Beast, sebenarnya tidak ada kekurangan dalam 3 dimensinya, tapi bukan tidak mungkin untuk terus memperkuatnya. Fisik mereka sebanding dengan naga, hampir teratas dari semua hewan peliharaan. Karena itu, sangat sulit untuk terus memperkuat fisik. Namun, dalam hal vitalitas rasial dan energi rasial, 9 Li Battle Beast masih perlu ditingkatkan. Kekuatan hidup menentukan umur dan kemampuan penyembuhan diri hewan peliharaan, efek pemulihan setelah dirawat, dan potensi pertumbuhannya. Dalam keadaan normal, dalam pertempuran di mana kekuatan pertempuran mereka hampir sama, semakin kuat kekuatan hidup hewan peliharaan, semakin tinggi peluang untuk bertahan hidup dan menang. Bahkan dengan kemauan yang sangat kuat, sangat sulit untuk keajaiban terjadi tanpa dukungan kekuatan hidup. Dan nilai energi mewakili berapa banyak energi yang dapat ditahan oleh tubuh hewan peliharaan. Meskipun beberapa hewan peliharaan dapat menggunakan kekuatan alam untuk bertarung, dan nilai energi tidak lagi penting bagi mereka, semakin banyak energi yang dapat ditahan tubuh mereka, semakin banyak manfaat yang pasti ada. Bagaimanapun, kekuatan alam terlalu bergantung pada lingkungan. Sama seperti susu dan baby ginseng kali ini, karena mereka bertarung di dataran es, kekuatan bertarung mereka tidak dapat ditampilkan dengan sempurna. Jika itu adalah pertempuran di laut dalam, hewan peliharaan Si Yu lainnya mungkin akan menjadi gila selain Bugi, tapi susu pasti akan seperti ikan di dalam air. Jika itu adalah pertempuran di hutan dengan kekuatan tanah yang kaya, dengan daya tahan baby ginseng, bahkan jika itu tidak bisa mengenai 11, ia mungkin tidak takut pada 11. Semua orang akan menyeretnya keluar selama 10 hari 10 malam. Tentu saja, tempat seperti Icefield jelas bukan tempat terbaik bagi Chitong dan Eleven untuk bertarung atau apapun. Semua orang kurang lebih pada istilah yang sama. Hanya Bugi yang bisa mengabaikan efek buruk dari berbagai lingkungan karena kekuatan imajinasi. Dari pandangan ini, Bugi masih kuat. Oleh karena itu, ide Si Yu adalah bahwa Eleven sudah sangat sempurna dalam hal fisik. Oleh karena itu, sumber daya legendaris berikutnya lebih rendah daripada memperkuat nilai-nilai rasial kehidupan dan energi Eleven. Dengan cara ini, itu bisa menjadi lebih sempurna. Baiklah, saya akan mencoba membantu Anda melamar sumber daya yang sesuai, kata kepala sekolah Feng. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Gunakan waktumu. Si Yu puas. Ini memang tidak mendesak, karena kekhawatiran para petinggi itu wajar. Bahkan jika dia diberi sumber daya tingkat legendaris sekarang, dia tidak akan membutuhkannya. Dia hanya mengumpulkan mereka sebelumnya. Bab 378, Keterampilan Baru 11.1. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber daya level legendaris, dia setidaknya harus mencapai level 7 di Beastaming Space. Jika tidak, jika dia memberi 11 sumber daya tingkat legendaris sekarang, dia memang bisa menerobos ke Tuan, tetapi dia tidak bisa menahannya. Terlebih lagi, jika Si Yu ingin mengasuh Tuan yang sempurna, dia harus mengerahkan keterampilan super mereka ke kesempurnaan terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, apakah pembangunan Departemen Perlindungan Lingkungan Laut lancar? Kepala Sekolah Feng bertanya. Ini sangat halus. Kapal perang laut perak sudah memiliki prototipe pangkalan laut. Jenderal Xiaoqin masih kuat, kata Si Yu. Dalam setengah bulan terakhir, meskipun dia tidak sering pergi ke sana untuk melihatnya, dia masih bisa menemukan perubahan besar di kapal perang laut perak hanya sesekali. Bagus. Keluarga mereka memang sangat kuat. Kakak perempuannya dan ibunya adalah mekanik yang sangat kuat. Haha. Kepala sekolah Feng tersenyum dan berkata, omong-omong, tamu istimewa Liga Nasional tahun ini adalah saudara perempuan Jenderal Xiaoqin. Mekanik legendaris, Xiao Suang. Si Yu tercengang. Xiao Suang seharusnya berusia 30-an atau 40-an sekarang. Dia adalah seorang jenius super dari generasi sebelumnya. Kesan terbesar Si Yu tentang dia adalah bahwa dia memiliki mesia elemen gelap besar yang terbuat dari 100 batu transformasi sebagai intinya. Dia sangat tampan. Ya, dia akan menjadi orang yang menyerahkan hadiah tahun ini. Si Yu merasa geli. Oh,
Tidak buruk. Dia berharap pada saat itu, dengan hubungannya dengan Jenderal Xiaoqin, dia bisa menyentuh mesia pihak lain dan meniru beberapa keterampilan mekanik yang kuat terlebih dahulu. Ini juga akan menyelamatkannya dari kesulitan karena tidak tahu bagaimana memelihara hewan peliharaan mekanik setelah mendapatkan 100 batu transformasi. Aku keluar dari topik, ahem, kata kepala sekolah Feng. Aku baru saja ingin memberitahumu bahwa Dragon Palace City telah menginvestasikan banyak sumber daya di Departemen Perlindungan Lingkungan Laut, kan? Di pihak Dong Huang, selain berinvestasi di pangkalan dan beberapa talenta, kami juga akan menginvestasikan beberapa sumber daya di masa depan. Menurutmu apa yang lebih cocok? Jika Siyu sendiri tidak menyebutkan sumber daya tingkat legendaris, Dong Huang tidak akan terburu-buru untuk memberikannya. Kemudian, bahkan jika Siyu tidak menginginkan investasi Departemen Perlindungan Lingkungan, Dong Huang akan tetap memberikannya dengan putus asa. Daripada berinvestasi di Siyu, itu lebih seperti berinvestasi di reinkarnasi Sprite Laut Biru. Jika Anda tidak memperlakukan anak dengan baik saat masih kecil, jangan salahkan anak karena tidak dekat dengan Anda saat ia besar nanti. Dragon Palace City menginvestasikan dan mengirim binatang buas. Ketika datang ke Dong Huang, tidak ada apa-apa. Tidak perlu berbicara tentang berteman dengan Blue Sea Sprite. Kalau begitu mari kita mulai dengan sumber daya budidaya untuk reinkarnasi Sprite Laut Biru. Mereka terutama beberapa sumber daya jenis air budidaya berkualitas tinggi di bawah level 8. Siyu tertawa. Yah, selain sumber daya, asosiasi tampaknya bersiap untuk membuka beberapa tempat budidaya hewan peliharaan elemen air terbaik untukmu. Saya akan mengirimkan informasinya nanti. Saya mengerti. Siyu mengangguk. Itu saja yang harus saya katakan. Dan tentang Liga Nasional, nah, Anda, datang dan lihatlah. Jika Anda bisa mendapatkan tempat pertama, itu yang terbaik. Petik 2. Di sisi lain, kepala sekolah Feng memiliki ekspresi aneh. Awalnya, ketika Siyu menginginkan hadiah untuk tempat pertama di Liga Nasional, dia merasa tidak ada banyak harapan. Lagi pula, terakhir kali, Siyu tidak memiliki hewan peliharaan tingkat raja, dan Gao Xuan telah menjadi seorang jenius yang sangat terkenal di luar sejak lama. Dalam situasi ini, dia merasa normal bagi Siyu untuk memiliki sedikit harapan. Namun, siapa yang tahu bahwa Siyu akan pergi ke Dragon Palace City dan menyebabkan keributan besar. 11 tidak hanya menerobos ke tingkat raja, tetapi setelah menerobos, itu bahkan bisa menekan putra mahkota naga guntur. Selain itu, Baby Ginseng bahkan meledakkan dua tuan, membuat kepala sekolah Feng memahami potensi buah waktu lagi. Meskipun dia tidak dapat mencapai kekuatan seperti itu lagi, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melepaskan gerakan yang merupakan tingkat serangan tuan, kan? Sekarang, menurut pemahamannya, setiap hewan peliharaan Siyu telah mencapai tingkat raja. Dalam situasi ini, jika Gao Xuan tidak mengontrak hewan peliharaan baru untuk Liga Nasional ini, maka Gao Xuan pasti tidak memiliki kemampuan untuk melawan Siyu. Jelas ada banyak posisi kontrak, tetapi dia hanya mengontrak satu hewan peliharaan. Itu adalah kelemahan terbesar Gao Xuan sebelumnya, tapi itu juga kartu truf terbesarnya. Jika Gao Xuan memilih untuk mengosongkan slot kontrak dan mengontrak peralatan untuk memperkuat binatang naga suci tertinggi, kekuatannya mungkin akan meningkat. Setelah mengetahui kekuatan Siyu, Imperial Capital University dan Biro keempat pasti akan membantu Gao Xuan dengan sekuat tenaga selama periode ini. Oleh karena itu, saat ini, kepala sekolah Feng memiliki banyak harapan untuk Siyu, tetapi dia tidak berani memiliki terlalu banyak harapan. Singkatnya, jika dia bisa mendapatkan tempat pertama, itu masih sangat bagus. Lagi pula, Liga Nasional menentukan sebagian dari dana pendidikan tahunan, tetapi jika dia tidak bisa mendapatkan tempat pertama, tempat kedua juga tidak buruk. Bagaimanapun, dia puas. Jangan khawatir, serahkan padaku. Siyu mengangguk. Aku akan kembali ke ibu kota kuno besok. Sudah waktunya bagi ksatria binatang pemakan besi untuk muncul kembali. Akhir tahun ini bisa dikatakan cukup meriah. Tidak hanya Liga Nasional pada bulan Desember yang layak dinanti, tetapi ujian profesi nasional pada bulan Januari tahun depan juga menjadi topik hangat. Selain itu, popularitas pertempuran sekuens baru-baru ini yang melanda seluruh negeri membuat domain Bistamer saat ini dipenuhi dengan vitalitas. Di langit di atas dataran es yang terbang ke ibu kota kuno,
dua orang duduk di masing-masing dari dua naga suci putih. Keduanya mengenakan setelan panda. Bedanya, pemuda itu memakai celana hitam, sedangkan gadis itu memakai rok pendek hitam dengan hiasan ekor panda, selain kemeja putih longgar lengan pendek. Apakah kamu sudah terbiasa? Xiu bertanya pada Lin Xiuzu di sampingnya. Ini sangat menarik. Panda senior duduk di pangeran ketiga kota Istana Naga yang disulap oleh Bugi dan melihat ke depan dengan wajah merah. Bab 379, Keterampilan Baru 11.2. Kali ini, dari dataran es ke ibu kota kuno, Xiu tidak memilih untuk naik pesawat. Sebagai gantinya, seperti sebelumnya, dia langsung melewati area liar. Lin Xiuzu juga pergi ke ibu kota kuno bersamanya kali ini. Dalam kata-kata Lin Xiuzu, dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk mempromosikan paket binatang pemakan besi dan ulat sutra hijau kepada para kontestan yang kalah di Liga Nasional. Setelah kompetisi ini berakhir, binatang pemakan besi dan ulat sutra hijau pasti akan menyambut gelombang antusiasme lainnya. Setelah secara pribadi menyaksikan evolusi Eleven dan mengetahui bahwa Eleven memiliki jutaan poin energi, Lin Xiuzu cukup percaya diri dengan kekuatan Xiu. Selain itu, selama proses kultivasi Eleven, dia juga berpartisipasi dalam tahap pembiakan masa kanak-kanak dan kebangkitan tahap garis keturunan kerajaan. Dia memiliki harapan yang lebih besar untuk kemana Eleven bisa pergi di Liga Nasional kali ini. Segera setelah, mereka berdua langsung melewati daerah liar dan tiba di pegunungan yang dibersihkan oleh Universitas Ibu Kota Kuno untuk dilatih oleh para siswa. Mereka memasuki Universitas Ibu Kota Kuno dari sini. Brengsek. Apa ini? Para siswa dari Universitas Ibu Kota Kuno yang sedang berlatih di pegunungan melihat dua naga suci putih yang terbang melewati langit dan melebarkan mata mereka bersamaan, tampak seperti mereka telah melihat hantu. Setelah tiba di Universitas Ibu Kota Kuno, Lin Xiuzu memilih untuk menemui gurunya dan tiga binatang kecil pemakan besi dari Institut Penelitian Binatang Pemakan Besi. Sekarang, ketiga binatang pemakan besi dengan segel pikiran ini telah menjadi maskot sekolah Universitas Ibu Kota Kuno. Meskipun mereka belum menjadi harta nasional, mereka telah menjadi harta sekolah Universitas Ibu Kota Kuno terlebih dahulu. Universitas Ibu Kota Kuno telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan memberikan ketiga binatang pemakan besi ini kepada siswa atau membiarkan mereka mengontraknya. Dengan sumber daya Universitas Ibu Kota Kuno, mereka telah membesarkan mereka sepanjang hidup mereka. Sama seperti bagaimana Universitas Ibu Kota Kuno memelihara sekelompok kucing 100 tahun yang lalu, mereka murni digunakan sebagai simbol sekolah. Lagi pula, siapa bilang panda bukan kucing? Mereka memiliki kata yang sama dalam karakter Cina. Itu juga merupakan tradisi lama Universitas Ibu Kota Kuno. Itu terutama karena ketiga panda ini sangat disiplin. Mereka melatih diri mereka setiap hari dan memimpin jalan. Bahkan binatang pemakan besi bekerja sangat keras, jadi mengapa para siswa tidak bekerja keras? Awalnya, gadis bertelinga binatang itu ingin mengontrak salah satu dari ketiganya, tetapi kemudian, dia berubah pikiran. Dia berencana untuk menunggu binatang pemakan besi kerajaan. Seorang bangsawan seperti Eleven telah menemukan cara untuk membantu binatang pemakan besi kerajaan membangunkan garis keturunannya. Di masa depan, binatang pemakan besi kerajaan akan muncul satu demi satu. Pada titik ini, Whitebrook telah lama membuat janji dengan Lin Xiuzu. Bahkan senior Lu telah membuat janji dengan Lin Xiuzu untuk menjadi binatang pemakan besi kerajaan. Di Universitas Ibu Kota Kuno, Xiu pertama kali menemukan kepala sekolah Feng dan meminta emasnya. Kemudian, dia pergi mencari kucing permata. Alasan mengapa dia tidak pergi ke Demon Capital secara langsung dan datang ke ibu kota kuno terlebih dahulu adalah karena Xiu berencana untuk menerima peti harta karun kucing permata. Setelah kembali terakhir kali, kucing permata langsung kembali ke Universitas Ibu Kota Kuno untuk memasuki pengasingan. Xiu curiga bahwa itu bersembunyi darinya. Namun, itu tidak bisa bersembunyi selamanya. Dia telah melihat daftar sumber daya gudang harta karun kucing permata. Mereka telah sepakat bahwa tidak ada satupun sumber daya yang bisa hilang. Meskipun sumber daya itu tidak dapat dibandingkan dengan sumber daya legendaris, juga tidak dapat dibandingkan dengan setengahnya, mungkin tidak masalah untuk menjualnya dengan harga miliaran. Saat itu, Xiu berencana menggunakan uang ini untuk memperkuat hewan peliharaannya terlebih dahulu. Jika Xiu ingat dengan benar,
kucing permata itu masih memiliki mutiara tingkat 8 yang menyegel jiwa penguasa dari ras abadi. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa membuka segelnya dan membiarkan Citong menebasnya. Itu bisa dianggap setengah dari undet tingkat tuan, kan? Ada juga tumpukan permata, mutiara, dan batu giok. Dari koleksi Dewa Naga dan Mutiara Naga milik kucing permata, orang bisa tahu betapa kayanya itu. Itu seperti kucing kaya, seperti yang diharapkan dari tuan terkaya Dong Huang tahun ini. Di mana tubuh utamamu? Di area sumber daya Universitas Ibu Kota Kuno, Siyu menatap klon kucing permata dan bertanya. Lupakan saja, itu sama untuk klon. Bawakan saya semua sumber daya terlebih dahulu. Petik 2. Klon kucing permata. Meong, saya hanya tiruan. Sumber daya apa? Tubuh utama saya tidak memberi tahu saya. Siyu, lalu apakah kamu tahu di mana itu? Sebut saja. Klon kucing permata. Meong, saya tidak yakin, tetapi saya akan segera menghubungi Anda setelah saya menemukannya. Siyu pergi. Dia curiga bahwa kucing permata bersembunyi darinya. Namun, itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, buah permata yang diambil kucing permata tidak cukup untuk dimakan dalam waktu lama. Ketika lapar, itu pasti akan keluar. Ayo kembali ke asrama dulu. Siyu mengambil emas itu dan berlari ke asrama. Mengabaikan yang lainnya, dia ingin melihat skill apa yang bisa dibangkitkan oleh logam ini untuk Eleven. Di asrama siswa Siyu. Dia tampaknya tidak kembali untuk waktu yang lama. Siyu awalnya ingin membiarkan Bugi keluar untuk membersihkan terlebih dahulu, tetapi setelah memikirkannya, dia membiarkan susu keluar. Ruangan setelah pemurniannya, bersama dengan udaranya, terasa segar. Beberapa zat berbahaya di dalam rumah juga akan hilang lebih sempurna. Oleh karena itu, beberapa perusahaan renovasi suka mengontrak beberapa hewan peliharaan dengan kemampuan pembersihan. Layanan ini benar. Susu, petik terbalik no serahkan padaku. Ini bersih. Setelah mengontrak susu, Bugi mungkin menjadi pemenang terbesar, bukan Citong. Anak baik. Setelah mengatur misi untuk susu, Siyu mulai menuju ke ruang reruntuhan dan menarik 11 untuk memperkuatnya. Di tempat latihan yang luas di luar ruang latihan eksklusif Eleven menatap burning metal di tangan Siyu dengan penuh semangat. Ini adalah logam khusus seukuran kepalan tangan. Itu sangat tidak teratur dan berisi pola api biru, seolah-olah seluruh logam akan terbakar. Bab 380, Keterampilan Baru 11.3. Pada pandangan pertama, itu benar-benar tampak seperti logam elemen api khusus. Namun ternyata, menurut hasil penelitian Biro Ketiga, logam ini adalah logam khusus tingkat 8 yang secara efektif dapat memperkuat pikiran. Bahkan jika itu tidak digunakan untuk evolusi binatang pemakan besi, itu masih mengandung radiasi energi khusus yang bisa membakar keinginan spiritual dari bentuk kehidupan, melonjak dengan niat bertarung yang besar. Tentu saja, pembakaran ini tidak ada hubungannya dengan api. Itu hanya metafora. Sepertinya setelah Anda memecahkan rekor untuk platform pengujian di reruntuhan Kaisar Wu, hadiahnya adalah emas terbakar ini. Sayangnya, Zhong Xuan mengatakan bahwa emas terbakar di sana diambil oleh seorang jenderal kuno. Sekarang, saya dapat dianggap telah menebus penyesalannya. Siyu tersenyum dan melemparkan Burning Gold ke Eleven yang bersemangat. Sumber daya tipe evolusi yang bisa membuat spiritual akan terbakar, aku ingin tahu apakah itu bisa membuat Eleven menerobos dalam hal kemauan. Saat Siyu berpikir, Eleven sudah memakan emas yang terbakar dengan penuh semangat. Ledakan. Tepat pada saat itu, mata Eleven berbinar. Aura pencegah biru yang substansial perlahan memenuhi tubuhnya, menyebabkan auranya naik dengan mantap. Karena sudah memiliki pengalaman mengukir prasasti beberapa kali sebelumnya, kali ini sangat mahir. Itu dengan cepat mengukir prasasti yang sesuai dan mulai menerima kekuatan api aura untuk mengubahnya menjadi potensi melalui kemampuan pencernaan yang dibawa oleh prasasti itu. Mencicit. 11 mengeraskan cakar tajam dari tangan kanannya dan mulai perlahan menggaruk tubuhnya. Kemudian, di bawah tatapan gugup Siyu, cahaya putih mulai berlama-lama di tubuh Eleven. Pada saat ini, Eleven sangat bersemangat karena langsung merasakan peningkatan kekuatan yang lebih cepat. 11 meraung dan tubuhnya benar-benar terbungkus dalam cahaya putih. Pada saat yang sama, indeks di depan Siyu dengan cepat menampilkan perubahan pertumbuhan 11. Poin energi, 4.620.000.
Itu tidak meningkat banyak karena Burning Gold bukanlah sumber daya tipe penguatan tradisional. Peningkatan dalam berbagai aspek hewan peliharaan tidak banyak. Itu hanya secara simbolis meningkatkan kekuatan mental Eleven. Jika tidak, jika itu adalah sumber daya tipe penguatan level 8 lainnya, kekuatan Eleven masih bisa lebih diperkuat. Tentu saja, Xiyu juga tidak mengharapkan ini. Dia lebih menantikan skill baru Eleven. Bisakah itu membantu dalam mempraktikkan kehendak Tuan? Saat itu, Zhong Xuan pergi dengan cepat dan dia tidak bisa bertanya sebelumnya apa keterampilan super dari binatang pemakan besi itu. Itu adalah penyesalan terbesarnya. Segera, cahaya putih dan kekuatan penangkal pada tubuh Eleven berangsur-angsur menyatu selama proses ini. Pada saat yang sama, Xiyu langsung mengetahui informasi dari skill baru ini melalui hubungan mental antara Bistamer dan peliharaannya. Keahlian, tak tertembus. Atribut, logam, roh. Level super. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari saat dalam situasi mendekati kematian, Anda dapat meletus dengan kekuatan yang melebihi batas dan tak terbendung sesuai dengan kekuatan kehendak spiritual Anda. Xiyu, sial, saya ingin keterampilan yang membantu dalam menguasai kehendak Tuan. Saya tidak membiarkan Anda membangunkan keterampilan dengan efek yang mirip dengan kehendak Tuan. Apakah ini mengubah kehendak Tuan dari pasif menjadi aktif? Pada saat ini, mata 11 berbinar. Rasanya skill ini cukup kuat. Itu cocok dengan keterampilan kekuatan dalam. Kekuatan batin bisa meledak dengan kekuatan yang melebihi batas, tetapi itu akan menyebabkan dirinya menderita beban yang serius. Jika terlalu banyak kekuatan meletus, itu bahkan akan memasuki kondisi hampir mati dan jatuh ke dalam situasi putus asa. Tidak perlu bagi musuh untuk mendorongnya ke dalam situasi putus asa. Dia bisa menggunakan kekuatan batinnya untuk secara manual mengaktifkan mode situasi putus asa. Dua letusan super berturut-turut benar-benar tak terbendung. 11 merasa itu sangat bagus. Apakah kamu membutuhkanku untuk mengajarimu keterampilan, bangkit dari kematian, dan serangan balik suci, sehingga kamu dapat meletus 3 atau 4 kali berturut-turut? Sudut mulut Xiyu berkedut saat dia bertanya. 11 mata berbinar. Setiap kali, itu akan menjadi letusan yang melebihi batas. Setiap kali, itu akan berada di ambang kematian, tetapi setiap kali, itu bisa terus meletus setelah berada di ambang kematian. Kartu trufnya akan muncul satu demi satu, dan itu akan menjadi Raja Panda yang abadi. Ia berpikir bahwa itu akan berhasil. Ketika saatnya tiba, Baby Ginseng hanya akan biasa-biasa saja. Apa-apaan, jika kamu bermain seperti ini, kamu akan meledak cepat atau lambat. Sudut mulut Xiyu berkedut. Jika Anda tidak hati-hati, Anda tidak akan sombong dari hampir mati hingga benar-benar sekarat. Anda tidak memiliki keterampilan kebangkitan. Keterampilan 9 Li Battle Beast benar-benar berbahaya. Tidak heran Kaisar Wu memiliki luka tersembunyi, bahkan jika itu bukan Yun'an, metode pertempuran ini masih berbahaya bagi Beastamers setelah menyatu dengan mereka. Untungnya, bakatnya adalah telepati. Sepertinya benar untuk membiarkan kepala sekolah Feng membantunya mengajukan sumber daya legendaris untuk meningkatkan kekuatan hidup binatang pemakan besi. Tidak, ketika dia memikirkan pedang saling mengunci Citong, kepala Xiyu sakit. Meskipun fisiknya bisa menahan kepemilikan Citong sekarang, menggunakan pedang saling masih akan menyebabkan kerusakan. Singkatnya, skill 11 sedikit berbahaya. Jika dia ingin menggunakannya, dia harus berada di ambang kematian. Siapa yang bisa menahan ini? Meskipun, mungkin 11 sudah terbiasa menyakiti dirinya sendiri setiap hari. Xiyu melihat indeks keterampilan. Saat ini, penyembuhan berkecepatan tinggi tidak terasa cukup untuk digunakan oleh 11. Dia akan meniru lebih banyak keterampilan yang menyelamatkan jiwa untuk 11 hari lain. Setelah Liga Nasional berakhir, untuk menghadapi turnamen dunia, sudah waktunya untuk memperkuat hewan peliharaan. Keterampilan mengajar tingkat rendah yang sesuai dan keterampilan ras super harus diatur. Pada saat ini, 11 tampaknya tidak puas setelah memakan logam tingkat 8 dan membangkitkan keterampilan baru. Itu kembali ke bentuk mini dan menusuk Xiyu, menanyakan apakah masih ada pecahan meteorit. Itu bisa dimakan. Keterampilan pembersihan susu sudah maksimal, dan kekuatannya sudah di tingkat raja. Itu harus bisa melindunginya ketika menyerap pecahan meteorit untuk berevolusi. Jika itu benar-benar tidak berhasil, ia bisa memakan buah waktu.
Pemurnian tingkat penuh dari susu tingkat tuan pasti akan aman. Siyu tersenyum dan berdiri. Itu benar, aku juga berpikir begitu. Namun, coba lagi setelah Liga Nasional berakhir. Lagi pula, menyerap fragmen Yun'an bukanlah risiko nol. Tidak seperti Burning Gold, Liga Nasional adalah yang berikutnya. Jika terjadi kesalahan selama proses dan Anda tidak dapat berpartisipasi, sejumlah besar sumber daya akan terbuang. Selain itu, selama penyerapan pecahan meteorit, menurut bos besar Zhongxuan, ada kekhawatiran bahwa kekuatan gelap akan mengikis keinginan. Saya merasa bahwa itu mungkin juga merupakan kesempatan yang baik untuk melatih kemauan. Lebih baik jika kita tidak membutuhkan bantuan susu. Lebih baik menunggu sampai ada cukup waktu sebelum menerima tantangan dengan sepenuh hati. 11. Baiklah. Pada saat yang sama. Di sebuah lembaga penelitian mekanik di ibu kota. Gao Xuan meletakkan alat di tangannya dan melihat binatang suci naga suci anti-Siyu di depannya. Dia akhirnya menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan, Gao Xuan tahu tentang hasil pertempuran Siyu di Dragon Palace City. Bahkan jika dia tidak tahu, karena nama Siyu muncul di 100 teratas pertempuran sekuens, dia dapat menentukan bahwa Siyu pasti memiliki kekuatan tersembunyi. Oleh karena itu, sebelum Liga Nasional diadakan, dia dengan tegas meningkatkan binatang naga suci tertinggi dengan bantuan para senior dari Imperial Capital University dan Biro keempat. Dia mengeluarkan semua asetnya dan membangunkan serta mengontrak 4 mesin baru yang dapat digunakan untuk menyatu dengan binatang naga suci tertinggi dan peralatan mekanik baru dari ras raja. Di antaranya, ada sumber energi baru, konverter baru, dan senjata baru. Itu sangat lengkap. Dia awalnya berencana untuk membangkitkan kombinasi setelah mendapatkan bahan seperti 100 batu transformasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa untuk bekerja keras terlebih dahulu. Ini akan menyebabkan dia harus menyesuaikan diri lagi ketika saatnya tiba. Itu sangat melelahkan. Dengan ini, dengan kombinasi 5 hewan peliharaan dan saya sendiri, dalam keadaan 6 menjadi 1, bahkan serangan seorang penguasa seharusnya tidak apa-apa. Selain itu, Fusion Ultimate Holy Dragon Beast bahkan dapat melepaskan serangan tingkat penguasa. Meskipun itu akan kelebihan beban, saya merasa itu sedikit berlebihan. Petik 2. Gao Xuan berpikir keras. Lupakan saja, dia hanya akan memperlakukannya sebagai bekerja keras terlebih dahulu untuk pertarungan sekuens. Dia mengambil suplemen dengan lemah. Baru-baru ini, dia telah bekerja keras untuk meningkatkan mesinnya, dan itu membuatnya lelah. Sebelum ini, dia benar-benar tidak menyangka bahwa seorang siswa tahun pertama akan menjadi ancaman baginya pada menit terakhir.